Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Halamannya adalah halaman 91 sampai dengan 92. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar, cetakan buku tahun 2022. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu Teorema Pitagoras. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Soal latihan 2.4. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A berarti negatif 1,3, B 4, negatif 2, dan C 1, negatif 5. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Jadi untuk mengetahui apakah segitiga ABC ini segitiga siku-siku, maka kita harus cari apakah ini masuk ke dalam triple Pitagoras atau tidak. Maka kita harus mengetahui jarak dari AB, kemudian jarak dari BC, dan jarak dari AC. Untuk mengetahui jarak dari masing-masing, kita bahas satu persatu jarak dari A ke B. Berarti jarak dari AB adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Ini adalah untuk mencari jaraknya. Yang berfungsi sebagai X1 dan Y1 adalah yang A, yaitu negatif 1 dengan 3. Kemudian yang berfungsi sebagai X2 dan Y2 adalah yang B, yaitu 4 dengan negatif 2. Berarti pada AB X2 nya adalah 4 dikurangi negatif 1 kuadrat, kemudian ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, berarti Y2 nya adalah negatif 2 dikurangi 3, kemudian dikuadratkan. 4 dikurangi negatif 1 berarti 4 ditambah 1 yaitu 5, berarti 5 kuadrat, ditambah negatif 2 dikurangi 3 adalah negatif 5, negatif 5 kuadrat. 5 pangkat 2 adalah 25, negatif 5 pangkat 2 juga sama 25, maka 25 ditambah 25 hasilnya adalah akar dari 50. Kemudian pada BC juga sama dengan menggunakan rumus X1 akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi 1 kuadrat. Yang bertindak sebagai X1 nya adalah 4 dan X1 dan Y1 adalah 4 dengan negatif 2. Kemudian yang berfungsi sebagai X2 Y2 nya adalah 1 dan negatif 5, yaitu titik C. Berarti X2 nya adalah 1, X1 nya adalah 4, berarti 1 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 berarti negatif 5 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. 1 dikurangi 4 adalah 3. 1 dikurangi 4 adalah negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat adalah 9. Kemudian negatif 5 dikurangi negatif 2 berarti positif negatif 3. Negatif 3 kuadrat adalah 9. Akar 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Kemudian kita cari panjang dari AC. Berarti panjang dari AC adalah yang berfungsi sebagai X1 X2 adalah titik A, yaitu negatif 1 dan 3. Yang berfungsi sebagai X2 Y2 nya adalah titik C, yaitu 1 dan negatif 5. Rumusnya sama, berarti akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. X2 nya adalah 1 dikurangi X1 nya adalah negatif 1, berarti 1 dikurangi negatif 1 kemudian dikuadratkan ditambah X2 adalah negatif 5 dikurangi X1 nya adalah 3, Y1 nya adalah 3, berarti negatif 5 dikurangi 3 hasilnya kemudian dikuadratkan. Negatif 1 dikurangi negatif 1 berarti sama saja dengan 1 ditambah 1 berarti 2, berarti 2 kuadrat ditambah negatif 5 dikurangi 3 berarti negatif 8 kuadrat. 2 kuadrat berarti 2 kali 2 adalah 4. Negatif 8 kuadrat adalah negatif 8 dikali negatif 8, yaitu 64. Akar 4 ditambah 64 sama dengan akar 68.
Kita buktikan apakah ini memenuhi triple Pythagoras. Berarti titik yang terpanjang, garis yang terpanjang yaitu AB kuadrat, apakah sama dengan AC kuadrat? Apakah sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat? AC-nya adalah akar 68 kuadrat. Kemudian AB kuadratnya adalah akar 50 kuadrat ditambah akar 18 kuadrat. AC kuadrat berarti akar 68 kuadrat adalah 68. Terus AB kuadrat adalah akar 50 kuadrat berarti 50 ditambah BC kuadrat adalah akar dari 18 kuadrat adalah 18. 68 apakah sama dengan 50 ditambah 18? 50 ditambah 18 adalah 68. Jadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sama-sama 68. Maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku karena membentuk triple Pythagoras. Yang kedua, kalian diminta guru untuk menentukan jarak antara dua titik yaitu 4,2 dan 7,6. Jika kalian menggunakan titik 4,2 sebagai X1 dan Y1, sedangkan teman kalian menggunakan titik 7,6 sebagai X1 dan Y1, berdasarkan analisa kalian, apakah hasil yang kalian temukan sama? Jelaskan. Kita ya bahas dulu yang 4,2 nya sebagai X1 dan Y1, maka 7,6 nya sebagai X2 dan Y2. Kita analisis jaraknya. Berarti jaraknya adalah akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Berarti X2 nya adalah 7. Akar dari 7, X1 nya adalah 4, 7 dikurangi 4 kuadrat ditambah Y2 nya adalah 6. 6 dikurangi 2 berarti 6 dikurangi 2 kuadrat. 7 dikurangi 4 adalah 3, berarti akar dari 3 kuadrat ditambah 6 dikurangi 2 adalah 4, berarti 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Jadi akar 9 ditambah 16 itu sama saja dengan akar 25, hasilnya adalah 5. Kemudian jika 7,6 nya sebagai X1 dan Y1, maka 4,2 sebagai X2 dan Y2. Maka jaraknya sama menggunakan rumus akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Yang bertindak sebagai X2 adalah 4, berarti ini 4. 4 dikurangi Y2 4 dikurangi 7 karena X2 dikurangi X1, 4 dikurangi 7 kemudian dikuadratkan ditambah Y2 nya adalah 2 dikurangi Y1 6, berarti 2 dikurangi 6 kuadrat. 4 dikurangi 7 adalah negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi adalah negatif 4 kuadrat. Negatif 3 kuadrat berarti negatif 3 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah 9. Terus negatif 4 kuadrat adalah berarti negatif 4 dikali negatif 4 yaitu 16. Akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi dengan dua cara tersebut ternyata hasilnya sama untuk jaraknya yaitu 5. Kemudian yang ketiga, Aldo dan Arjuna berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Aldo berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan. Pada saat yang sama, Arjuna berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Pada titik terakhir, mereka berdua saling menembak. Yang A. Kita jawab yang A. Gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang Kartesius. Jadi kita menggunakan nanti bidang Kartesius. Ini ilustrasinya, titik awalnya adalah titik 0,0. Berarti 20 langkah ke depan, selanjutnya ke sebelah kanan sebanyak 15 langkah. Ini adalah titik dari Aldo. Kemudian Arjuna adalah 16 langkah ke belakang, kemudian 12 langkah ke kanan. Maka ini titik dari Arjuna. Maka jarak dari Arjuna ke Aldo adalah pada garis diagonal persegi ini. Selanjutnya dari A kita sudah mendapat gambaran bahwa berapa langkah jarak kalian berdua saat mereka saling menembak. Jadi jarak Arjuna dengan Aldo adalah jarak pada garis diagonal yang berwarna merah ini. Karena ini berbentuk segitiga siku-siku, maka kita dapat menggunakan teorema Pythagoras.
di mana untuk jaraknya adalah jarak Arjuna dengan Aldo ini berarti akar 36, karena 20 ditambah 16 adalah 36, akar 36 kuadrat ditambah 27 berarti 15 ditambah 2, jadi 15, kemudian tambah 2 hasilnya adalah 27, maka ditambah 27 kuadrat. Akar dari 36 adalah 1296 ditambah 27 kuadrat adalah 729. 1256 ditambah 729 adalah 2025. Jadi akar dari 2025 adalah 45 meter. Jadi jarak antara Arjuna dengan Aldo adalah 45 meter, 45 langkah. Yang 4, seorang atlet tenis mengajukan pertanyaan kepada wasit. Suara atlet mampu didengar wasit hanya pada jarak maksimum 30 kaki. Jadi atlet dengan wasit hanya bisa mampu mendengarnya itu pada jarak maksimum 30 kaki. Berdasarkan posisi wasit dan atlet tenis pada gambar berikut, dapat wasit mendengar suara sang atlet. Jelaskan jawaban kalian. Jadi kita gambarkan ilustrasinya. Ini adalah posisi dari wasit. Kemudian ini adalah posisi dari atlet, yaitu 5 kaki. Maka jarak dari titik atlet, kepala atlet ke kepala wasit itu adalah tingginya adalah 7 kaki. 7 kaki itu adalah diperoleh dari 12 kaki dikurangi 5 kaki, dikurangi 5 kaki, hasilnya adalah 7 kaki. Kemudian jarak dari atlet dari wasit ke atlet adalah 24 kaki. Yang kita cari berarti jarak untuk mendengar, yaitu jarak titik-titik. Jadi dari kepala atlet, dari kepala wasit ke kepala atlet. Maka jarak wasit dengan atlet untuk ininya adalah akar dari, karena ini segitiga siku-siku, kita menggunakan teorema Pitagoras. Kita cari sisi miringnya. Berarti akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat adalah 576 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Akar dari 576 ditambah 49 adalah akar dari 625. Akar dari 625 adalah 25. Jadi jaraknya adalah 25 kaki dari jarak kepala wasit ke kepala atlet. Maka wasit dapat mendengar suara atlet karena jaraknya kurang dari 30 kaki. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Humam merupakan penyelam yang peduli terhadap lingkungan. Suatu ketika dia dan timnya akan melakukan penanaman karang untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak. Kondisi Humam jika didokumentasikan ditunjukkan seperti gambar di bawah. Jika laut yang diselami adalah 20 meter dan dasarnya datar, berapa luas dasar laut yang dapat dicapai oleh Humam untuk menanam terumbu karang? Berarti luas dasar laut yang dapat ditanami terumbu karang itu berarti berbentuk lingkaran dengan titik pusat dari titik yang di bawah ini. Maka kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu, R-nya. Jari-jari berarti panjang sisi mendatar pada segitiga siku-siku ini. Maka jari-jari adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Berarti akar dari 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Sama dengan akar dari 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 20 kuadrat adalah 400. Akar dari 625 dikurangi 400 adalah akar 225. Akar dari 225 adalah 15. Maka jarak dari sisi datar ini adalah 15, atau jarak jari-jarinya adalah 15 meter. Setelah kita mengetahui jari-jarinya, maka kita dapat mencari luas lingkarannya. Luas lingkaran adalah PR kuadrat atau V dikalikan R dikalikan R. V-nya adalah 3,14, R-nya adalah 15, berarti 15 dikalikan 15. 3,14 dikalikan 15 dikalikan 15 hasilnya 706,5 meter persegi. Jadi luas dasar laut yang dapat dicapai oleh Humam untuk menanam terumbu karang adalah 706,5 meter persegi. Demikianlah video pembahasan matematika halaman 91 sampai 92 kurikulum Merdeka Belajar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.